Saya ingin sodorkan satu bukti, ini penting sekali, tentang mereka-mereka yang selalu ngomong hak angket, hak angkot. Termasuk yang kemarin, di balik demo itu, aktornya, kita tahu sama-sama salah satunya Khazinuddin dan Egy Sujana. Lalu kita akan lihat tulisan Khazinuddin, urusan berbangsa dan bernegara, urusan Pancasila, urusan demokrasi khususnya. Apakah mereka benar ingin memperbaiki demokrasi, ingin menuntut keadilan, atau ingin menghancurkan sistem ini? Sekali lagi ini penting sekali untuk mengkonfirmasi sejauh mana tuntutan mereka ingin ada keadilan atau ingin ada pengerusakan sistem. Kan itu penting nggak? Penting banget itu. Kita baca nih satu tulisan Khazinuddin. Khilafah, dialektika perubahan di tengah kerusakan tatanan berbangsa dan bernegara. Menarik sekali closing statement yang disampaikan wartawan senior Edi Mulyadi saat menjadi narasumber diskusi di akun Ustadz Ismail Yusanto. Tahu gak Ismail Yusanto siapa? Dedengkot HTI, saudara. Presidennya HTI itu. Dengan tema protes 100 tokoh. Ada apa? Pada Ahad malam. Ini ditulis di tab komunitas Khazinuddin ya. Bang Edi menghimbau agar kelompok atau elemen gerakan Islam tidak hanya sibuk dengan urusan masing-masing, tapi harus aktif terlibat membersamai umat, berdialektika dan menawarkan konsep perubahan Islam di tengah-tengah umat. Memang benar, saat ini arus perubahan Islam belum menjadi arus mainstream. Mayoritas pergerakan baru dilatar belakangi oleh kemarahan yang dahsyat terhadap Jokowi. Jujur-jujuran kan? Jadi arus sekarang itu orang-orang yang marah kepada Pak Jokowi. Orang yang marah, sehat atau tidak secara pola pikir, nggak bakalan. Maka ya wajar bila kemudian yang mereka keluarkan, sikap yang mereka keluarkan itu bermasalah. Ini si Khazinuddin jujur, orang-orang yang berseberangan sekarang itu adalah orang-orang yang sangat marah. Bukan sedang ingin memperbaiki, tapi orang yang sedang marah. Gila itu tuh. Sejumlah 100 tokoh nasional yang berkumpul menolak pemilu curang sejatinya juga menolak kepemimpinan Jokowi. Karena itu saat ini wacana hak angket pemilu curang juga merembet ke arah pemakzulan Jokowi. Jadi udah nggak karuan mereka itu, ingin berbuat kekacauan aja. Ini ditulis Khazinuddin loh, jujur-jujuran dia. Di aspek pergerakan itu memang tidak muncul tawaran perubahan Islam. Dialektika Islam sebagai solusi juga belum menjadi arus utama. Mayoritas bergerak justru ingin menyelamatkan demokrasi. Padahal akar segala kerubutan berbangsa ini justru ada pada demokrasi. Sistem kedaulatan rakyat dalam demokrasi inilah yang memicu pembelahan rakyat dan penguasa. Sumber kediktatoran penguasa berdalih menjalankan konstitusi. Ayo coba, udah mulai nih masuk demokrasi ya. Sumber masalah demokrasi itu. Mulai ada doktrin yang dimasukkan. Awas, hati-hati, ini sedang mendoktrin itu ya. Kedaulatan rakyat dalam pemilu juga dibajak oleh kedaulatan kapital. Kekuasaan akhirnya bergulir di antara pemilik modal, bukan pada yang berhak, yang memiliki kapasitas dan amanah. Karena itu, penulis sendiri terjun melibatkan diri dalam berbagai dinamika pergerakan itu. Isu hak angket juga penulis bersamai sebagai bentuk ketidakridhoan pada kezoliman. Tai lah. Sebab kecurangan dalam pemilu adalah salah satu bentuk kezaliman. Selalu makanya saya sampaikan, apapun hasilnya produk demokrasi ini, produk Pancasila ini, di pandangan Khazinuddin CS, dia itu akan jadi produk setan, akan jadi buruk. Mau adil mau tidak adil nih proses pemilu, maka di pandangan mereka akan dianggap buruk. Seburuk-buruknya produk, itu produk demokrasi. Mau jujur ataupun adil. Ataupun tidak jujur ataupun tidak adil. Itu loh. Jadi karena konstruk berpikirnya dari awal sudah buruk memandang demokrasi.
Kedaulatan di tangan rakyat itu mereka nggak suka. Kedaulatan itu di tangan Allah. Lalu yang wakil Allahnya kalian gitu. Pengennya kan gitu, ha? Kedaulatan di tangan Allah. Kekuasaan Allah yang menjadi wakilnya kalian. Enak temen. Mengklaim atas nama Allah yang seolah-olah Allah wakilnya kalian. Itu mendikte itu namanya, kurang ajar itu namanya. Walaupun kezaliman yang paling akbar adalah mencampakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan hukum hawa nafsu manusia. Ayo, mulai nih doktrin nih masuk nih. Mengadopsi sistem kedaulatan rakyat dan mengabaikan perintah untuk menerapkan kedaulatan syara. Nah, kan ujung-ujungnya kan ya orang-orang kayak gini. Menjadi patokan mahasiswa di dalam pergerakan. Serius, orang-orang kayak gini yang punya pemikiran kayak gini. Satu kali lagi saya katakan, ini orang sedang mendoktrin, saudara. Cara berpikirnya sudah nggak waras tuh. Di Inggris sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris, HTI itu, dan mereka salah satu ideolognya tuh Wazinuddin. Kita lanjut baca nih, ada yang lebih menarik. Dalam setiap dialektika, selain membersamai isu penulis juga menawarkan ide Islam, syariah, dan khilafah. Ide ini harus terus disampaikan, terlepas ada yang pro atau kontra. Tugas kita bukan memastikan semua pro syariah dan khilafah, tetapi cukup menyampaikan saja secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutupi. Kewajiban dakwah menyampaikan syariah dan khilafah bukan aib, bukan aurat, sehingga tak perlu ditutupi. Sejak kapan syariat dan khilafah dianggap aurat sehingga harus menutupi? Sejak yang bawa-bawa atas nama syariat dan khilafah orang-orang seperti kalian, Jin. Tahu nggak? Kenapa khilafah ini lalu kemudian dipramingkan buruk, dianggap buruk? Bukan khilafahnya, tapi orang yang teriak atas nama khilafah, atas nama yang ingin menegakkan syariat Islam, sembari brutal, hantam sana hantam sini, salah sana salah sini, injak sana injak sini. Itu jadi bukan khilafahnya yang bermasalah, tapi orang yang membawa konsep khilafah. Dibawanya oleh siapa? Oleh orang-orang seperti kalian. Jadi pada akhirnya nama khilafahnya yang kecipratan buruk. Gitu loh. Bukan khilafahnya sejatinya, tapi orang-orang yang membawanya. Yang membawanya orang-orang seperti Ahmad Khosinuddin, Egy Sudjana, Ismail Yusanto. Itu orang-orang yang kemudian menjadikan nama khilafah menjadi buruk. Ada siapa Ustadz mana itu? Dia itu ngomong, seluruh penduduk di dunia bila belum menegakkan syariat Islam, maka dia itu berdosa seumur hidupnya. Bahkan bila mati, itu mati dalam keadaan kufur. Kecuali orang-orang yang sedang berjuang untuk menegakkan syariat Islam. Nah, orang-orang yang kayak gini tuh, yang mengeluarkan statement-statement kayak gini, yang membuat nama khilafah menjadi buruk. Jadi bukan khilafahnya, tapi orang yang membawa-bawa khilafah, yang sembarangan, yang menjustifikasi kebablasan, ini yang menjadi buruknya. Maka tanggung jawabnya tanggung jawab Anda bila khilafah dianggap buruk. Tanggung jawab Anda yang selalu teriak-teriak itu. Konsekuens. Bos, masa mau kayak gitu? Mati dalam keadaan kufur karena dikuburkan oleh sistem. Gila. Dari dulu orang-orang sudah mati, termasuk orang tua yang ngomongnya itu. Siapa ya? Saya lupa lagi, ada lah pokoknya. Orang-orang aktivis HT itu yang ngomong kayak gitu. Ideolog HT itu. Di Jawa Barat. Itu yang membuat orang itu jijik kepada kalian. Tahu nggak jijik? Pada akhirnya kan terhadap khilafahnya menjadi buruk juga. Karena jelas itu bermasalah statement. Nggak benar itu. Masa iya? Kayak Haji Ahmad Dahlan mati dalam keadaan kufur. Kayak Haji Hashim Asy'ari mati dalam keadaan kufur. Kan gila itu orang-orang kayak gitu. Para waliullah yang meninggal, Gus Dur mati dalam keadaan kufur. Goblok gitu namanya. Itu yang membuat nama khilafah menjadi buruk oleh kalian, bukan oleh orang lain kok.
Saat syariah mengatakan demokrasi batil karena menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan, sumber hukum, sampaikan saja secara terbuka, tidak perlu ditutupi. Bayangkan. Saat syariah mengatakan demokrasi batil, bukan saat syariah. Nah itu satu yang saya katakan. Khilafah menjadi buruk ketika orang-orang seperti Ahmad Rojidin yang menjadi aktornya, yang menjadi penyambung, ya, atas kemudian khilafah ini. Ketika syariah mengatakan demokrasi batil, bukan syariah. Syariah mana yang mengatakan demokrasi batil? Ketika orang-orang HTI, gitu loh ngomongnya. Bukan ketika syariah. Enak betul Anda ngomong. Ketika syariah mengatakan bahwa demokrasi adalah batil, nah gitu gobloknya itu kayak gitu tuh. Seenaknya mengatasnamakan. Seolah apa yang mereka lakukan itu diperintahkan oleh Allah. Mereka menjadi wakil Allah dan harus menerapkan sistem ini sesuai pikiran mereka yang sudah merasa dibisiki oleh Allah untuk menjadi wakilnya. Goblok, error itu namanya. Udah, saya nggak mau lanjut bacanya. Intinya kayak gitu, orang-orang kayak gini yang bermasalah. Jadi kalian masih percaya, masih mau ikut gerakan mereka? Serius? Bodoh sekali bila masih ikut. Aktor-aktornya seperti itu kok. Ingin memperbaiki demokrasi, ingin menindak ketidakjujuran, ketidakadilan, bukan, tapi ingin merusak negara ini, merusak demokrasi, merusak Pancasila. Kalian mau ikut? Serius? Mahasiswa apalagi mau ikut kalian?